untuk diminum semua. Hampir ratusan. Ratusan Iya. anak Bah ya? Iya. Pada saat itu ada nggak Bah selain Kancil Mas Belum ada. yang memadai? Belum ada. Belum ada ya? Makanya satu-satunya pelopor anak gawang itu Kancil Mas. Makanya saya Persibu itu istilahnya ya karena Persibu waktu itu kan masih juga amatir, masih kan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Toes Ibrahim Channel. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Hari ini berhasil juga ngobrol sama sesepuh yang ada di Bojonegoro, terutama untuk sesepuh sepak bola. Benar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Doa restu teman-teman muda. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya secara pribadi senang banget teman-teman bisa ketemu langsung sama Abah, bisa ngobrol langsung, mencoba mencari informasi tentang sejarah Persibu. Kalau kita ngomongin sejarah Bah ya, mungkin sesepuh-sesepuh yang dulu mungkin sudah banyak yang sudah pulang ke rumah Allah Bah ya. Yeah, mungkin ini kita ngobrol informasi di eranya Abah Haji Hermanu, jadi semoga dapat sedikit memberikan edukasi atau informasi tentang Persibu Bojonegoro. Namanya era kejayaan Persibu Bah, gitu Bah ya? Seyogianya era kebangkitan. Awal kebangkitan Persibu Bojonegoro. Awal kebangkitan Persibu Bojonegoro teman-teman. Jadi gini, langsung saja Bah nggih. Jenengan pertama kali di Bojonegoro itu tahun berapa? Saya datang dari Surabaya, istilahnya didatangkan ya, diundang oleh pemerintah daerah Bojonegoro awal tahun 75. Awal tahun 75. Ya? Diundang oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada saat itu. Eranya Bupati Alim Sudarsono. Bapak Alim Sudarsono gitu. Iya, Bupati Alim Sudarsono. Itu diundang dalam rangka main sepak bola atau gimana, Pak? Beliau berkeinginan menyemarakkan sepak bola Bojonegoro. Sepak bola Bojonegoro. Ikut bangkit Jawa Timur. Bangkit Jawa Timur itu. Karena kabupaten-kabupaten lainnya waktu itu yang seingat saya, karena secara pribadi saya sendiri ditawari di Sidoarjo sama Nganjuk sama Bojonegoro. Kok enggak tahu kok feeling di Bojonegoro Pak ya. Iya. Berarti hasilnya jenengan aslinya itu asal pundi Pak? Dari klub sepak bola Surabaya, IM Surabaya. IM Surabaya ya. Dari IM Surabaya teman-teman. Sedangkan Abah sendiri lahirnya bukan asli Bojonegoro teman-teman ya. Bukan asli Bojonegoro. Abah asli mana Bah sebenarnya lahirnya Bah dulu? Kalau kelahiran Tegal Jawa Tengah. Tegal Jawa Tengah. Tapi ya? Karena anaknya tentara ya, pindah-pindah. Anaknya jadi, Pak tentara. Di Madiun pernah, kemudian di Surabaya, kemudian kalau sepak bola melalang buahnya ya dari Surabaya langsung di Gresik. Pertama kali berdirinya Petrokimia Gresik. Petrokimia tahun 73. 73 Pak ya. Iya. Luar biasa teman-teman ya. Belum apa-apa saya. Oke Pak, tahun 75 Pak ya, mulai 75, masuk di Bojonegoro Pak ya, dipanggil oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk sepak bola Pak ya, membangkitkan gairah sepak bola di Bojonegoro. Betul. Betul. Oke, perjalanan itu terus gimana Pak? Setelah melalui seleksi, jadi kan banyak teman, ada yang dari Magetan, ada yang dari Blitar, ada yang dari Ponorogo. Itu kemudian alhamdulillah kami datang sini berlima termasuk jenengan itu Pak ya? Iya, berlima itu alhamdulillah masuk. Sedaya 5 masuk semua gitu? Masuk di Pemkab, dalam arti masuk seleksi. Oh, nggih. Kemudian secara otomatis karena yang seleksi waktu itu juga ketua Persibu,
Pada saat itu siapa, Pak? Bapak Toha Sasmita. Toha Sasmita. Toha Sasmita waktu itu ketuanya, kemudian Pak Lahang Sirait. Lahang Itu, Sirait. iya. Dan seterusnya, dan itu seingat saya sudah ada senior-senior juga, itu rekan-rekan dari kepolisian, POP waktu itu namanya. Oh. Pak Nukman, Pak Rofik, Pak Anam, kemudian dari Perhutani, senior-senior sudah ada. Itu. Keren teman-teman ya, sejarah ini sebagai putra daerah, putra Bojonegoro, wajib teman-teman kalau kita pengen ngerti atau intinya pecinta sepak bola Bojonegoro itu setidaknya wajib ngerti Persibo itu dulu seperti apa sih. Bukan kok pas pada saat Persibo di atas benar-benar jaya kita terus mengabaikan sejarah yang ada. Jadi mungkin ini salah satu informasi pada saat eranya Abah Yarmanu. Jadi insya Allah informasi ini bisa mengedukasi teman-teman, memberikan sedikit pelajaran untuk teman-teman, sedikit informasi yang mungkin nanti bisa diceritakan ke generasi kita selanjutnya. Oke, Pak. Itu berarti jenengan dari Persibo itu sudah nggak kemana-mana atau pernah pindah lagi ke kota lain selain Bojonegoro? Begini Mas ya, seperti yang digambarkan, semoga apa yang saya sumber yang ini saya sampaikan itu sebagai pembangkit, terutama saya kan pendatang. Ya. Tapi karena sudah istilahnya sudah ikrar, dalam arti ikrar itu kan sudah saya niati, saya tinggal di Bojonegoro. Saya berkeluarga di Bojonegoro, dan saya insya Allah kalau tidak ada halangan kan mati di Bojonegoro. Nah, tolong seperti keinginan saya dengan teman-teman dulu waktu hadir di sini sekitar tahun 77 itu, saya dengan teman-teman Pak Purwanto, Pak Harjo, Pak Sutrisno, itu juga teman dari Surabaya, itu bagaimana pemain apa yang saya punya, apa yang kita punya, kita bagikan kepada anak-anak Bojonegoro, akan muncul pemain-pemain Bojonegoro. Amin, amin, amin. Makanya terbentuk, maaf ya, ini bukan promosi, tapi itu termasuk perjalanan sepak bola di Bojonegoro. Itu terbentuk inisiatif Pak Purwanto, itu membentuk Kancil Mas. Kancil Mas itu untuk usia-usia dini. Pertama kali ada istilahnya, kalau sekarang sekolah sepak bola. SSB itu. Dulu itu sekolah istilahnya sepak bola anak gawang. Anak gawang istilahnya dulu kan anak gawang. Itu usia SD, SMP, itu setiap minggu pagi ya ada latihan tuh. Murni anak-anak. Kancil Mas, baik. Kancil Mas namanya. Kemudian itu 77, kemudian dengan berjalannya waktu, kemudian tahun 80 itu, tapi ini istilahnya benar-benar waktu itu Kancil Mas adalah tulang punggung, istilahnya sumber pemain lokal asli Bojonegoro semua. Asli ya. Mulai dari anak-anak. Nggih. Itu pada saat itu latihannya di mana, Pak? Di alun-alun. Alun-alun kota itu, Pak ya? Iya, alun-alun kota. Berarti ini belum, Pak ya? Belum ada. Ini sekitar tahun berapa ya? Eranya Pak Basofi. Pak Gubernur Basofi. Pak Basofi itu kan jadi gubernur, kemudian mungkin suatu bentuk apresiasi kepada tanah kelahiran beliau. Beliau menghadiahkan ke pemerintah daerah ini stadion, makanya atas nama ayah beliau. Bapak Haji Legend Sudirman itu bapaknya Pak Basofi. Bapaknya Pak Basofi, Pak. Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Ya, menghadiahkan sebagai kenang-kenangan itu. Keren teman-teman ya, informasi detail dan benar-benar akurat teman-teman ini, benar-benar akurat karena apa?
karena ya pelaku sejarahnya langsung. Kadang-kadang kan kita dapat informasi dari luar itu kan tembung jari itu Pak, ya kan. Kalau informasi ini dengar dari pelaku sejarahnya langsung kan setidaknya masyarakat itu ngerti, oh iya jadi Persibo itu mbiyen iku koyo ngene, oh berarti stadion itu bukan dari dulu, berarti dulu latihannya itu di alun-alun. Di alun-alun. Alun-alun. Di alun-alun, jadi masih musimnya penonton itu mepet land. Jadi tanpa aling-aling, Pak. Iya, mungkin Bapak panjenengan Nggih, atau yang mungkin seusia saya ya. Siap, nggih. Itu yang alami nonton di alun-alun itu mepet land. Disi-disian datangnya. Rame banget, hampir seperti kalau sekarang Tarkam. Baik. Iya. Siapapun main di situ, Persebaya maupun itu luar kota kompetisi juga mainnya di situ. Hakim garis itu di atas land. Nggih. Itu. Jadi kalau panjenengan tadi bicara mengenai perjalanan saya secara pribadi di Bojonegoro, itu yang saya alami, yang saya ingat, dan saya sampaikan itu tidak ada unsur apa-apa, tapi hanya unsur karena panjenengan butuh informasi tentang sejarah. Dan saya meyakini apa yang saya sampaikan ini akurat karena saya mengalami. Oh, nggih, leres. Tidak ada tendensi apa-apa. Nggih, leres. Leres. Pak. Dan lagi kebetulan saya dengan Pak Harjo, dengan berapa teman ya, itu yang tersisa dari Persibo era itu saya yang tersisa. Luar biasa Pak ya. Memang kalau ngomongin sejarah itu memang nggak ada habisnya teman-teman ya. Karena sejarah itu kalau bagi saya pribadi sejarah itu penting banget teman-teman. Sebagai pangeling-eling juga asal usul kita. Itu kalau saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain punya pandangan yang lain, bahaya. Misal contoh kayak sejarah keluarga saya pribadi. Misal dulu pekerjaan ayah saya siapa, apa, ibu saya apa, itu kan penting tuh, Bah. Iya, betul. Untuk motivasi. Untuk motivasi kita hidup lebih baik, untuk motivasi betapa sebenarnya orang tua kita itu sangat luar biasanya untuk menghidupi anak-anaknya. Sebenarnya itu, Bah. Untuk mewujudkan sayang kita ke orang tua, termasuk di sepak bola. Dengan mengetahui secara langsung sejarah sepak bola di Bojonegoro itu secara nggak langsung, pada saat ini saya juga punya SSB, Bah. Itu ya wujud dari itu, Bah. Iya. Wujud dari sayang saya. Iya, kesukaan. Jadi wujud seperti itu, Bah. Betul. Terus terang saya senang, Bah. Waktu-waktu seperti ini tuh saya senang. Saya senangnya itu banyak yang saya pelajari, banyak ilmu yang saya dapat untuk saya ke depan. Karena saya terus terang, kalau pada zaman sekarang itu apa namanya ya, bukan munafik, Bah ya. Kalau kadang-kadang itu kalau nggak ada apa-apanya orang itu males, masalah pembinaan atau masalah apa, kalau nggak ada apa ini, mohon maaf, Bah ya. Ini yang saya alami karena saya fokus di kampung saya, dan itu pun kadang-kadang banyak yang anak yatim piatu, banyak yang piatu nggak mampu. Itu kalau semua harus membayar pengen punya wadah di sepak bola, itu mustahil juga buat mereka, Pak. Jadi wujud rasa sayang saya juga itu mendirikan sepak bola. Sebenarnya tawaran ada, Pak. Ayo melu SSB ku, engko cekel engko per bulan tak wani piro, seperti itu. Tapi kembali lagi niat saya. Dulu saya masih aktif itu punya niatan setelah saya pensiun setidaknya ilmu saya itu bermanfaat bagi masyarakat, anak-anak di kampung saya. Saya nggak muluk-muluk. Untuk muluk-muluk ke depannya itu bonus lah dari Allah, mungkin insya Allah seperti itu. Tapi niat saya bermanfaat bagi anak-anak di kampung saya yang kurang mampu. Soalnya dulu saya juga sama. Untuk sepatu kudu nyisik botol. Iya, itu perjalanan itu yang juga itu salah satu kita menunjukkan kesenangan kita. Nggih, Pak. Lurus. Ya. Lurus. Ya itu. Ya maaf ya, ini mungkin sebagai cerita saja. Seperti era Persibo kita tidak
tidak boleh mengiri zaman. Oh, Tapi nggih, kita harus menikmati zaman itu masing-masing. Jangan Tidak membandingkan zaman. mengiri zaman, Heeh. tapi harus menikmati zaman masing-masing. Iya, masing-masing. Karena apa? Saya nggak boleh ngomong, wah anak saya ini bal-balan bayar larang ini, nggak boleh. Nggih. Zamannya berbeda. Zaman saya dulu, umpamanya gitu ya. Nggih, ler. Untuk berbagi ilmu, saya tidak mengatakan pelatih ya, saya Nggih. berbagi ilmu karena saya waktu itu masih pemain. 7 tahun 77 saya masuk di sini 75 berarti usia saya masih 23. 23 tahun, Pak ya? Iya. 23 tahun, teman-teman. Itu kemudian 77 itu mendirikan sama teman-teman mendirikan sekolah anak gawang, latihan anak cilik-cilik. Itu tahun 77 berarti kan usia masih berapa? Gitu, masih 25. Nggih. Ya. Sangat muda. Si bujang, bujang kan gitu ya. Ini belum nikah, Pak ya? Belum ya? Belum. Nah, saya nikah tahun 78. 78. Iya. Itu nah. Siapa yang bayar? Enggak ada. Untuk minumnya anak-anak, minumnya kan dikasih minum latihan minggu pagi. Oh, nggih. Itu teman-teman sendiri, teman-teman Kancil Mas sendiri, anak-anak Kancil Mas yang latihan itu, Nggih. yang usianya besar, yang SMA lah ya. Senior lah, Pak ya? Ya yang seniornya ya. Itu gantian masak teh. Berarti dijadwal nonton, Pak? Iya, mereka Dimiliki awakmu di ya? rumahnya, umumnya di rumahnya Pak Endro, Pak Toing. Oh, nggih. Di Ronggolaba itu Nggih. disediakan dandang netek bengi itu untuk masak, kemudian diangkat ke sana untuk diminum semua. Hampir ya karena Persibo waktu itu kan masih juga amatir, masih kan juga itu ya istilahnya salut gitu. Nggih. Kita enggak dibayar, dia apa? Enggak. Kayaknya berbagi ilmu. Dari hati banget, Pak ya? Iya. Wis murni niatnya. Saya ingin berbagi ilmu. ilmu kepada anak-anak asli Bojonegoro. Insya Allah bangkit. Ternyata alhamdulillah Bojonegoro waktu itu Nggih. banyak diminta keluar. Pemainnya, Pak ya? Iya, banyak diminta. ke Jawa Tengah kan. Nah, kalau perjalanan tadi panjenengan tadi sempat bertanya, selama saya di Bojonegoro, apakah pernah pindah ke luar kota? Nah, ini pribadi ya. Nggih. Pribadi. Tapi juga kaitannya itu, karena waktu itu Persibo kan stagnan, dalam arti stagnan itu pada level-level kebangkitan kan belum istilahnya belum begitu dengan kemampuan yang ada kan untuk bersaing ke level-level berikutnya kan harus melangkahi ke divisi utama kan harus melangkahi kabupaten-kabupaten lain berapa itu. Sedangkan dana kan terbatas, pemain terbatas, kan beda dengan Persebaya, Persema. Kan begitu kan beda. Iya, Pak, benar. Gresik. Ya, terus pendanaannya pun pada saat itu yaitu otomatis waktu itu mungkin ya dari pengurus-pengurus itu yang kan sebagian pejabat. Oh, nggih. Pak Toha itu kan juga ketua DPR, kemudian Pak Sirak itu dari PMK, mungkinnya diambilkan dari dana kan dulu itu perserikatan. Luar biasa, Pak. Iya. Kemudian mungkin dibantu Pak Haji Asbola dari Ulung Sumberjo, beliau kemudian yang membacking. Haji Asbola. Iya. Gitu. Keren, teman-teman. Oh iya, sekedar informasi teman-teman. Anak gawang itu bukan yang ngambil bola, itu bukan, teman-teman, kalau zaman dulu. Iya. Tapi kalau zaman dulu namanya anak gawang, tapi kalau sekarang itu namanya sekolah sepak bola. Iya. Benar, Pak ya? Iya. Namanya sekolah sepak bola. Keren, lebih keren. Lebih keren kata Abah.